Jangan lupa subscribe. Hari ini akan melakukan sosialisasi MCU 2022, baik untuk teman-teman TWTT maupun TAD, Fuel Terminal dan Retail Malang. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan tentang penyakit akibat kerja. Dan bagi teman-teman nanti yang mau konsultasi, kita itu PAK atau terdiagnosa penyakit-penyakit yang juga selain yang PAK. Kemudian untuk menilai kondisi kesehatan pekerja dan menyediakan data kesehatan apabila terjadi kasus PAK. Pekerja TWTT yang sudah melakukan MCU. Nah, ini status derajat kesehatannya tidak ada. Jadi ini yang P3, P4 sama P5 masih dominan, di mana ini bisa melanjutkan pekerjaan tetapi ada catatan. Dan P6-nya ada 4. Nah, kira-kira apa aja sih? Nah, 17 orang itu adalah dislipidemia atau hiperlipidemia. Obesitas ini BMI di atas 25. Kita ngikutin yang Asia ya. Jadi kalau BMI normalnya itu 18,5 sampai 22,9. Di atas itu overweight dan obesitas. 7 orangnya hiperurisemia. Hiperurisemia itu kadar asam uratnya di atas 7 bagi laki-laki. 100% juga. Jadi 52 orang pekerja FT dan 18 pekerja retail. Hampir sama. Tertinggi masih P5. 37 orang P5. P1 nggak ada. P2-nya itu ada 1, P3-nya nggak ada, P4 1, P5 37, P6-nya ada 6 orang, P7 7 orang. Nah ini hati-hati buat teman-teman yang P7, karena kemarin sudah dapat warning ya, P7 tahun ini harus diperbaiki. Harapannya MCU tahun ini yang kemungkinan mungkin nanti bulan-bulan September dilakukan, itu yang dulunya P7 ya naik-naik bisa P6 lah. Jadi jangan sampai nanti P7 lagi. Apalagi malah jadi yang kemarin P7 coklat yang bisa diperbaiki, malah jangan sampai tahun ini jadi P7 yang abu-abu. P7 abu-abu itu apa aja? Contoh, diabetesnya tetap mau berobat. Kenapa? Karena kalau sudah P6, P7 nggak akan berobat, ya kan? Itu yang salah sebetulnya. Nah, kenapa? Karena sebetulnya kebiasaan orang itu akan berubah setelah orang itu melakukan kebiasaan selama 30 hari. Kurang dari itu nggak bisa. Jadi misalnya, saya mau memperbaiki deh pola makan 2 minggu tok. 2 minggu selanjutnya harus balik awal. Ya sudah, nggak akan berjalan ya. Nah, yang penting ini defisit kalori. Kita harus tahu berapa sih kebutuhan kalori kita. Itu bisa di googling ya. Karena penghitungan untuk perempuan sama laki-laki berbeda. Tergantung umur, tergantung berat badan saat ini 180 lah ya. Stop, jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena kerja jantungnya yang nggak kuat. Orang-orang biasanya kalau badminton ada kan yang tiba-tiba geblak dan meninggal. Itu yaitu kelola stres ya. Kelola stres nanti insya Allah akan dilihat ya dari region untuk gimana caranya stress management. Kemudian ini yang penting dan sulit ya, itu adalah stop merokok. Ya, orang stop merokok itu sulit kalau tidak ada niat. Nggak ada uang bisa minta, ya kan? Bisa minta. Teman-teman kalau merokok itu orangnya ini kok nggak rewel. Ngasih itu gampang ya. Rewel. Untuk ngasih. Nah, kemudian untuk yang kadar gula tinggi, nah ini harus membatasi gula. Kemudian jangan melewatkan waktu makan. Jadi makan itu tetap 3 kali sehari, ya kecuali mungkin kalau pas puasa ya. Tapi yang paling penting itu adalah 3C itu yang harus dicapai. Liver ya, dia rendah karbo sama lemak. Kemudian dikontrol gulanya. Karena orang diabetes mellitus itu juga bisa mempengaruhi fatty liver. Karena apalagi
TG-nya yang tinggi. Ini ya, tidak mengkonsumsi alkohol sama memperbanyak konsumsi serat. Nah, kalau asam urat gimana? Nah, kalau asam urat itu dibatasi makanan yang tinggi purin. Tinggi purin itu apa? Jeroan, ya, kol, kemudian seafood, kayak kepiting, gitu ya, kerang, daging kambing ya. Terus kemudian sama ya, konsumsi air mineral sesuai kebutuhan. Boleh nggak sih makan jeroan? Boleh. Yang penting dibatasi. Bukan nggak boleh sama sekali ya. Jadi diusahakan makan tetap nyaman, tetap enak. Yang penting dibatasi. Ya kalau misalnya mau makan durian nggak boleh, tapi ya dibatasi. Mungkin sekali makan 3 atau 4 biji. Bukan 4 buah ya. 4 biji. Kemudian ini kalau ada hasil MCU-nya yang infeksi saluran kencing, ya, itu minum airnya harus cukup. Yang saya sampaikan tadi sesuai dengan berat badan. Gampangannya kalau untuk menghitung, misal berat badannya 70, ya, 70 dikurangi 20, 50. 50 dikalikan 20, 1000 kan? Nah, 1000 ditambah 1500, 2500. Jadi untuk orang-orang yang berat badannya 70 kilo, minimal minum sehari adalah 2,5 liter. Nah, ini yang penting adalah tidak menunda BAK. Sama gula darah ganda. Nah, ini yang saya singgung adalah daily check up. Mas Kira mana? Tahun 2023 ini saja CMT sudah ada illness fatality 4 kasus. Ya, jadi jangan sampai teman-teman di sini yang harus BCU itu harus BCU. Nah, siapa aja sih yang wajib BCU ini ya? Kalau kita lihat coverage-nya di bulan Januari itu nggak nyampe 80%. Di bulan Februari malah turun. Yang PWTT awalnya 75 jadi 62. Untuk teman-teman PRD yang awalnya 78 jadi 71. Siapa aja sih yang wajib BCU? Security wajib ya, fireman, kemudian bekerja di ketinggian. Jadi misalnya nih, teman-temannya biasanya admin, dilalah hari itu disuruh naik tangki misal ya. Kan paginya nggak DCU, dia sebelum naik tangki harus di DCU dulu. Kenapa? Jangan sampai, kan diperiksanya ada banyak ya, ada tensi, suhu, rombong ini khusus untuk teman-teman yang mau naik ketinggian. Ruangan terbatas. Ruangan terbatas bukan area terbatas ya. Jadi ruangan terbatas itu adalah yang dinamakan confined space. Itu adalah ruangan yang hanya bisa diisi oleh ya mungkin 2-3 orang. Ya. Sebetulnya kayak teman-teman yang keliling yang mau membersihkan got yang agak tinggi ya, itu juga harus dibersihkan. Kemudian yang wajib, nah ini awak mobil tangki, pasti ya, driver mobil penumpang wajib DCU. Syukur-syukur di sini kalau belum DCU jangan boleh pergi. Ya kasihan kalau misalnya dia ternyata tensinya tinggi, bawa AOH gitu ya, di jalan mobil meninggal, tensinya tinggi banget tuh, ada apa-apa. Yang dibahayakan bukan hanya drivernya saja, tetapi yang dibawa juga dibahayakan. Suruh ulang deh, sampai 3 kali kok masih tetap tinggi. Hari itu dia nggak boleh kerja. Suruh berobat dulu ke paskesnya. Kalau tiap hari tinggi, nah harus dilihat. Jangan-jangan dia nggak minum obat. Jangan-jangan dia nggak berobat di paskesnya. Kenapa? Karena sebetulnya untuk teman-teman yang aktif, kalau masih bekerja di sini, itu yang boleh tanda tangan adalah pimpinan tertinggi di lokasi. Jadi kalau
Oh gini, jadi di situ tuh kenapa sih kok misalnya sebetulnya untuk melihat Pak, kalau misalnya P5 karena obesitas, kita tahu kan obesitas warnanya paling nggak itu adalah acuan untuk ranking bahwa kamu tuh harus mau ini yang P5 sampai P7 itu kita lebih intens. Tapi kalau masalahnya obesitas kan nggak bisa ujuk-ujuk ke dokter, dok saya obesitas mohon obatnya, ya nggak akan pasti diguyur sama dokter. Tapi memang itu untuk awareness kita Pak. Jadi kalau saya P5-nya karena ini, itu yang harus kita. Biasanya kalau misalnya untuk teman-teman yang bekerja, kalau kita sampaikan ke ibunya, itu mesti nanya, kenapa saya P sekian? Oh iya Pak, ternyata P sekian karena ini. Walaupun mulai itu ada catatan yang mungkin lebih apa ya? Lebih harus kita kalau misalnya nih, penyakit jantung. Penyakit jantung itu enggak semuanya bisa diuji. Kalau penyakit jantung misalnya di pemeriksaan reguler itu ada sumbatan, itu masuknya kan bisa P5. Tetapi hal yang lain mungkin ada obesitas 2 P6 yang bisa menyebabkan P5 itu kan obesitas jantungnya yang harus dilakukan di konsultan seperti itu Pak. Jadi nggak bisa kita P berapanya, tapi kita lihat secara global. Ya, untuk ukuran obesitas yang diikuti berbeda dari kita. Mungkin kalau di Pro 25 masih dikatakan overweight. Di bawah 25 masih dikatakan normal. Tetapi kita ikutin yang Asia. Kenapa? Jangan sampai nunggu gemuk banget baru dia dikatakan obesitas. Ya, harapannya itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Prodia itu nggak tahu kita itu biasanya kerjanya di mana, paparannya seperti apa. Mungkin untuk teman-teman yang ini contoh yang gampang. Kalau gangguan pendengaran, teman-teman di P4. Kalau Prodia pasti cuma P4 atau ya mentok P5. Kalau kami P6 Pak. Kenapa? Orang ini sudah ada gangguan pendengaran. Kalau ditambah lagi paparannya, apa iya orang ini dipindah nunggu tuli yang benar-benar total? Enggak kan? Nah, itu Pak. Kenapa kita lebih ketat? Karena kita tahu orang ini kerjanya di mana, paparannya seperti apa. Karena kita tahu resiko kedepannya seperti apa. Contoh lagi misalnya obesitas 2 ya yang gampang. Seharusnya dia P6, tapi pekerjaannya admin. Kita adjust kok. Di situ kita P5 kan nggak masalah. Kenapa? P6 harus dirotasi kan. Admin mau dikemanakan? Contohnya seperti itu. Nah, makanya kenapa kok geger kemarin saya lo P3 kok dari medical bisa P5? Nggak apa-apa. Nanti pada saat konsultasi one by one akan kami jelaskan kenapa kok ini P5 padahal Prodia P3 atau di bawahnya. Tapi ada juga kemarin sebaliknya, Prodia P5 tapi buat kita enggak apa-apa, bisa P4. Kayak gitu Pak. Ya. Yang P5 yang paling banyak itu obesitas semua. Obesitas, SKJ tinggi itu P5. SKJ tinggi P5. Terus gangguan polikonduksi itu P5. Tensi di atas 150 P5. Apalagi kalau tensi di atas 180 P7. Ya, makanya untuk teman-teman yang hipertensi betul-betul dijaga. Mungkin hari-hari biasa normal, pas hari H tinggi. Bisa ya. Kalau gendang telinga pecah itu nggak bisa disembuhkan kecuali Bapak transplantasi gendang. Ya, diganti sama yang baru. Sekali gendang telinga robek, kecuali masih bayi ya, dia nggak mungkin bisa moro-moro menyatu lagi, nggak bisa. Sekali robek, sekali pecah ya sudah. Kalau misalnya mau diperbaiki ya itu tadi operasi. Ya, nah SKJ itu apa? Skor Kardiovaskuler Jakarta.
loh saya cuma ngerokok tok dok, tapi kok SKJ tinggi? Ya mungkin umurnya sudah manula, itu bisa. Ya, kurang jelas atau cukup jelas? Berdiri Pak yo, berdiri Pak guys. Ini apa ya? Berdiri.